Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Matias Putra. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu kalau teman-teman mau jadi trader profesional. Cuan, mau apa lagi? Mau profit konsisten? Subscribe, tanya di komen, atau di share ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa mendapatkan pengetahuan secara gratis teman-teman. Oke? Baik. Nah, sekarang teman-teman saya akan memberikan analisa setiap minggu berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah saya ajarkan atau sudah share di video-video saya di channel. Jadi silakan nanti bisa klik di link atas atau di akhir daripada video ini, teman-teman silakan klik belajar di situ. Dan setelah itu berdasarkan ilmu yang saya ajarkan itu, supaya tidak hanya teman-teman hanya mengerti saja teori, namun kita akan praktekkan berdasarkan analisis. Khusus saya mau memberikan analisis untuk gold atau emas secara mingguan. Jadi video ini akan selalu saya kasihkan, teman-teman bisa lihat setiap hari Minggu untuk menganalisa harga gold minggu besok, sepanjang minggu dari Senin sampai Jumat ke depan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Jadi setiap minggu teman-teman boleh saksikan. Saya akan memberikan analisa berdasarkan teknikal yang sudah saya ajarkan lewat channel lewat video-video dalam channel saya maksudnya ini. Oke. Jadi teman-teman tetap stay tune di sini dan nonton video ini sampai habis, karena setelah ini kita akan memberikan analisa untuk gold berdasarkan ilmu yang seperti tadi yang sudah saya ajarkan. Oke teman-teman, kita praktekkan langsung sekarang ya. Kita akan analisa gold dan teman-teman nanti bisa melakukan trading berdasarkan analisa ini kalau teman-teman misalnya merasa masuk akal apa yang saya sampaikan. Oke. Dan teman-teman pada prinsipnya teman-teman harus tahu bahwa teman-teman jangan langsung percaya apa yang saya lakukan nanti analisa ini, karena kita untuk teman-teman harus pertimbangkan masuk akal nggak, ya, bener nggak. Nah itu sebabnya perlu diketahui bahwa tidak ada yang analisa 100% sempurna, tidak ada. Tetapi nanti kita akan lihat kalau kita gagal, kita antisipasinya bagaimana begitu. Oke, mari sekarang kita akan saksikan ke video analisa saya secara langsung. Oke, mari kita kembali ke laptop. Oke teman-teman, saya akan mengajak kita analisa untuk melihat pergerakan harga emas atau gold di minggu besok ya. Sepanjang minggu kita akan melihat, dan seperti saya katakan di depan bahwa saya akan menggunakan teknik-teknik analisa sebagaimana yang sudah saya sharingkan metodenya di video-video sebelumnya. Teman-teman nanti bisa lihat video-video sebelumnya itu di akhir video ini, dan nanti teman-teman bisa klik yang ada di kiri atas, ada linknya ya. Teman-teman bisa lihat hari ini kita akan menganalisa bersama-sama dengan menggunakan metode moving average ya, sebagaimana saya sudah sharingkan. Kita khusus akan menganalisa gold ya, emas. Nah, teman-teman sebelumnya saya informasikan bagi teman-teman yang masih baru, mungkin belum punya MetaTrader ya untuk melakukan belajar transaksi. Teman-teman nanti saya di deskripsi video ini saya akan kasihkan linknya. Teman-teman bisa pakai link itu daftar dan teman-teman bisa belajar dulu melakukan demo ya. Demo itu artinya bukan uang sungguhan. Jadi broker ini nanti akan kasih teman-teman uang ya, teman-teman uang untuk transaksi mulai 10.000, 100.000 misalnya. Teman-teman bisa belajar untuk melakukan transaksi di situ. Jadi waktu belajar teman-teman jangan langsung pakai uang beneran ya. Ini sangat berbahaya ya. Jadi teman-teman silakan memakai link saya itu. Nanti kalau suatu hari teman-teman sudah yakin dengan itu, nah, barulah teman-teman boleh menggunakan real. Juga bisa buka akun di situ. Nah, di situ saya memakai akun itu MRG ya. Kenapa saya pakai ini? Pertama, ini sangat simple baik deposit maupun setornya ya teman-teman ya.
baik deposit maupun setornya. Kemudian setor ya, deposit sorry ya, maksudnya tariknya ya. Waktu tarik itu dia bisa withdraw itu WD 24 jam loh ya, dan cepat sekali. Dia bisa pakai bank lokal dan juga bisa pakai misalnya rate-nya itu mau floating rate atau fixed rate. Bedanya floating rate dan fixed rate itu apa? Kalau fixed rate itu misalnya dia patok $1 10.000 ya 10.000. Jadi teman-teman gak usah pusing, teman-teman kalau punya 1.000, punya 100 juta ya langsung dapat 10.000 US gitu ya. Tetapi kalau floating rate kan sekarang 15.000 ya 15.000 per dolar misalnya ya. Jadi ada pilihan-pilihan di situ dan bisa bebas komisi teman-teman. Nah, ini menariknya ya. Oke, teman-teman nanti silakan lihat linknya itu di deskripsi dari video ini di bawah ini ya. Oke, sekarang kita coba mulai belajar analisa bersama-sama menggunakan moving average. Oke, teman-teman, saya akan memakai 3 moving average ya. Kita ambil. Oh ya, masalah platform, tentu teman-teman jangan bingung kalau teman-teman pakai MetaTrader, analisanya sama, tapi karena saya memakai ini satu aplikasi khusus chart secara profesional, itu TradingView ya. Jadi teman-teman boleh pakai di sana, tapi intinya sama gitu ya. Oke, misalnya saya akan keluarin moving average. Hari ini kita akan belajar menganalisa gold untuk pergerakan 1 minggu besok ke depannya seperti apa. Oke, saya ambil moving average dulu ya. Oke, moving average 1, saya 2, 3. Oke, teman-teman mungkin bertanya, mau moving average itu mau yang ada bilang eksponensial, ada simple ya. Simple aja lah teman-teman ya. Trading jangan dibuat pusing, simple aja. Ini ya, saya biasa suka memakai ini ya. Misalnya saya suka pakai yang 9. Oke, saya kasih warna ya, biar nanti kita bisa bedain. Saya kasih warna. Nah, jangan 9 deh ya, saya ubah 8. Nanti saya jelasin alasannya kenapa. 8 saya kasih merah. Kita kasih merah biar bisa bedain ya. Oke. Kemudian yang ini kita ubah ke 21 ya. Kita kasih ya, kita kasih biru aja. Mana biru? Ini biru. Oke. Nah, ini ya. Biru ini adalah 21 teman-teman, nanti saya jelasin alasannya. Kemudian yang satu ini kita kasih warna yang oke, teman-teman, saya kasih warna ini ungu ya. Terus ini saya kasih angka 90. Oke. Sekarang kita ke sini teman-teman. Baik teman-teman, kita lihat apa artinya masing-masing moving average ini. 8, ada orang jam 9, tidak masalah. Saya lebih cenderung kenapa 8. Teman-teman, 8 artinya ini dihitung, yang khusus merah ya, dihitung 8 candlestick ke belakang, rata-rata gerakan harganya ya. Ini yang mewakili. Oke. Kedua, kalau yang ini, yang biru ini, teman-teman lihat yang biru ini kan yang tadi berapa? 21 ya. Kenapa 21? Sama, jadi cara hitungnya adalah rata-rata gerakan harga 21 candle ke belakang. Kalau ini kan daily, maka ini gerakan harganya adalah 21 hari ke belakang seperti ada di sini gitu ya. Oke. Sama dengan yang 90, cara pakainya juga sama, yaitu mereka menghitung 90 hari kalau daily candle ya, 90 hari ke belakang.
Oke. Lalu kenapa saya mesti pakai angka 8? Kenapa nggak 9? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak ini kayak ini 21? Kenapa nggak 20? Nggak 19? Boleh-boleh saja teman. Tapi kenapa saya pakai ini? Karena ini mengacu kepada angka Fibonacci ya teman-teman ya. Teman-teman kalau hitung deret ukur Fibonacci kan 0, 1, habis 1, 1, kemudian 2, 2 tambah 1, 3. Terus kalau kita 4 tambah 3, 7. 7. Sorry, tunggu. Bentar ya, kita mesti 1 0 pertama mulai dari 0, 0 1 ya, 1 tambah 0 berapa? 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. Ya, 3 tambah 2 5. Nah, habis itu 5 terus 5 tambah 3 8. Nah, itu 8 maksudnya ya. Teman-teman kalau hitung urutnya ini akan ketemu angka-angka seperti ini. Oke. Baik. Kita sekarang akan langsung masuk melihat potensi pergerakan harga emas 1 minggu ke depan. Nah, teman-teman, kita akan selalu memulai melihat sebenarnya trennya itu minggu besok itu sebenarnya seperti apa sih teman-teman ya. Oke, apa manfaatnya kita pakai moving average ini? Teman-teman kalau lihat moving average ini ya, teman-teman kita lihat bahwa nanti metodenya kita akan caranya begini teman-teman. Untuk angka yang 90 moving average ini saya biasa pakai buat tren ya teman-teman ya. Nah, artinya apa? Cara melihat tren selama candlestick ini harga ini di atas di atas moving average 90, maka harga cenderung uptrend, cenderung naik kan teman-teman. Tuh lihat ya, ini Mas ya, terus naik ya. Ya, cenderung naik ya. Jadi kalau kita lihat, kalau dia di bawah 90, maka harga itu cenderung turun. Misalnya kayak gini, nih ya, tak cenderung turun kan, dia di bawah MA 90. Oke, sekarang kita langsung menuju ke apa akan terjadi minggu depan. Nah, teman-teman kalau kita melihat trennya, maka dia berada di atas kan. Ya, kayak gini ya, dia sentuh di sini, dia naik. Nah, sekarang dia naik di atas. Jadi maka potensi minggu depan untuk emas kita akan mencari buy, teman-teman. Oke? Kita akan mencari buy. Nah, sekitar di mana? Oke, ini yang pertama kita tentukan dulu bahwa posisi minggu depan adalah kita fokus kepada buy ya teman-teman ya. Buy itu supaya dia naik ya. Kemungkinan minggu depan cenderung harga emas akan naik, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat lagi. Misalnya untuk buy itu bagaimana gitu ya. Buy-nya di mana? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Nah, buy-nya teman-teman gini. Nah, kita cari tren di daily. Nah, tetapi kita tidak bisa hanya berhenti di time frame daily. Ya, untuk mendapatkan lebih sniper, lebih akurasi untuk memasang posisi, maka kita perlu turunin time frame, teman-teman. Nah, kita boleh ke time frame H4 atau H1. Nah, kita mulai dari H4. Kita tahu bahwa sejarah daily trend dia naik ya, teman-teman ya, berdasarkan moving average. Oke. Sekarang kita menuju ke H4. Kita mau lihat situasinya seperti apa sih. Kita lihat. Nah, teman-teman, metode sekarang untuk entry kita mulai pakai metode MA 8 dan 21 ya, teman-teman ya. Artinya begini, cara mengentrynya, teman-teman lihat ya, misal kayak ini. Ketika ini moving average MA-nya merahnya dan apa ini biru 21, MA 8 di bawah MA 21 dan kemudian MA 21, dua-duanya ini di bawah apa? 90, maka kan downtrend. Nah, maka kita akan posisi ketika candle sini kita akan sell. Ya, dan candle ini ada di bawahnya 3 ini, maka sell. Nah, harga turun ya. Setiap kali dia ketemu ini, dia di bawah, dia turun. Nah, oke.
Metode tahu ya. Nah, demikian juga sebaliknya sekarang kita akan lihat. Nah, teman-teman lihat, perhatikan nih ya. Emas minggu depan pergerakan kalau ini cenderung naik. Nah, teman-teman mau buy di mana? Teman-teman lihat nih. Dia mulai ini merah, mulai mengcross yang biru ya. MA8 mengcross MA berapa ini? 21, dan MA21 juga di atas 90 toh. Berarti sudah trend up naik. Jadi, teman-teman ini boleh melakukan buy. Tapi kan teman-teman tidak boleh langsung buy seperti di sini ya. Harga sudah ngejar itu nggak boleh. Teman-teman sih tunggu dia koreksi dulu. Oke, langkah pertama kalau teman-teman mau di H4, teman-teman bisa melakukan tawar ya, pending order buy di daerah mana? Misalnya pas dia lagi cross di sini, ya teman-teman bisa pending di sini. Kalau mau di H4 ya, teman-teman bisa angka di mana nih teman-teman? Ya, teman-teman bisa pending buy order di 1900 344. Teman-teman kelihatan ya ini ya. Nah, jadi ini 1900.34440 atau itulah kurang lebih ya, nggak mesti pas, nggak apa-apa. Terus stop lossnya di mana? Nah, teman-teman stop lossnya itu mesti di bawah moving average ini. Nah, teman-teman stop lossnya boleh di sini ya, boleh di sini ya. Misal kalau teman mau pas di sini ya di sinilah misalnya ya. Nah, teman-teman boleh stop loss di 1883.2226 atau 220 bolehlah kurang lebih ya. Terus cara targetnya di mana? Nah, teman-teman bisa melakukan beberapa target. Teman-teman kalau mau dua target boleh ya. Target pertama, target pertama minimal 11. Apa maksudnya? Ya minimal kalau stop lossnya berapa pips kita lihat ya. Oke. Stop lossnya kan kurang lebih 130-an pips ya. Atau kalau di angka di emas ini agak berbeda, jadi bisa dihitung ada 1300-an poin ya. Nah, berarti harus kurang lebih begini, 1300-an. Nah, ini kan kebanyakan 1700-an ya, sekitar oke lah, sekitar di sinilah ya. Nah, artinya ya kurang lebih ya teman-teman ya. Di sini. Terus kalau mau bikin dua target, target pertama, target kedua di mana? Ya, target kedua di sinilah ya, sebelum ini ya, pada saat dia break ke bawah ini ya. Teman-teman, MA ya di sinilah ya. Target 1, target 2. Ya, ini adalah angka-angka target satunya di 1917.200. Target 2-nya di 1936.145, teman-teman ya. Teman ingat ya, ini saya tulis supaya mau ini biar lebih jelas. Teman-teman melakukan buy ya di ini. Misalnya teman-teman melakukan buy sini. Ini garis buat buy ya. Terus ini buat XL. Ini adalah XL-nya ya. Kemudian ini target 1. Saya tulis TP ya, target profit 1. Oke. TP2 artinya target profit 2. Sini ya. Oke. Ini kita metode kemungkinan pertama kita akan melakukan pending order di sini, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa ini ya, jelas ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan melakukan dengan kalau kita mau lebih sniper lebih kecil lagi supaya harganya mendapatkan lebih resikonya lebih kecil lagi, maka teman-teman boleh turunin time frame H4 H1 misalnya ya. Kita coba H1 ya. Seperti apa? Oke, kita lihat H1-nya. Teman-teman lihat ya. H1 kita lihat sama kan ya teman-teman ya. Ini potong ya. MA 8 di atas MA 21 dan 2 MA ini berada di atas MA 90. Berarti ini sangat confirm. Apa ini teman-teman? Ini sangat confirm
uptrend. Nah, teman-teman begini. Oke, teman-teman bisa masuk beberapa tempat, teman bisa melakukan buy ya, supaya misalnya oke, kalau dia sampai di sini mungkin nggak sulit ya, nggak ketemu misalnya. Teman-teman boleh geser misalnya yang dekat-dekat ya. Setiap kali dia ketemu berdekatan dengan moving average 2 ini ya, moving dia ketika candle itu ya, teman-teman kalau misalnya mau mengejar harga deh, teman-teman perhatikan setiap kali dia menyentuh candle ini, candle apa ini? Candle ini menyentuh apa ini? MA8 atau MA biru ya, teman-teman boleh melakukan buy di situ. Stop lossnya di bawah MA. Contoh ya, kayak begini teman-teman. Kita lihat ya langkah ini. Nah, setiap kali dia menyentuh, teman-teman boleh langsungkan buy. Lalu stop lossnya di mana? Ini saya geser-geser ya biar nggak ganggu ya. Nah, teman-teman misalnya boleh melakukan kayak gini, dia sentuh ya. Dia sentuh ini, teman-teman. Candle berikut, tunggu candle berikut, dia sentuh candle berikutnya, teman-teman melakukan buy itu dan harganya naik. Stop lossnya di mana? Nah, teman-teman di bawah candle ini ya, maka harga terus naik. Misalnya kalau nanti Senin pagi teman-teman bangun, dia candle menyentuh ini ataupun menyentuh ini, teman-teman boleh melakukan buy di candle berikutnya, stop lossnya di bawah candle itu ya. Nah, kayak gini kan, setiap kali dia nyentuh ya. Oke, dia menyentuh biru juga misalnya ya. Nah, kayak gini dia nyentuh biru, dia naik itu kan, naik ya. Dia nyentuh merah atau biru, naik ya, selama harga ini berada di atas MA90 teman-teman. Oke, nah untuk kasus ini bagaimana teman-teman? Untuk kasus ini teman-teman bisa melakukan seperti tadi skenario pertama. Kalau teman-teman agresif, teman-teman buy besar ketika dia nyentuh 2 MA ini. Atau teman-teman kalau tidak mau, teman-teman bisa melakukan pending order, tunggu dia koreksi. Misalnya teman-teman bisa di wilayah apa? Wilayah gimana sih kalau lihat kayak begini misalnya ya. Teman-teman bisa memasang namanya support resistance line. Misal ketika di sini, teman-teman kalau kita lihat ke kiri, ini kan ada support resistance line di sini ya. Oke. Oke, ini kan ada support resistance line, ini kan dia ketemu resisten yang dijebol. Nah, teman-teman boleh tunggu aja ya untuk minggu depannya ketika dia sampai ke sini, teman-teman boleh melakukan buy. Stop lossnya di mana? Ya stop lossnya di bawah sini ya. Apalagi ada MA nanti kalau dia ini. Nah, teman-teman bisa lakukan itu. Atau ketika teman-teman juga bisa melakukan buy di mana? Buy di sini nih ya. Kalau teman-teman mau secara tenang sabar, teman-teman bisa melakukan buy ketika terjadi perpotongan 3 MA ini di sini. Level-level ini terjadi perpotongan ya, teman-teman boleh buy di sekitar sinilah. Ya, ini kan daerah perpotongan ini ya. Nah, teman-teman boleh melakukan sekitar sini nggak apa-apa ya. Teman-teman lakukan buy di sini. Nah, lalu stop lossnya di mana? Kan di bawah MA ya. Ya, sekitar sinilah di bawah MA ya, teman-teman ya. Target kalau mau target 11 ya, teman-teman kira-kira kan kurang lebih sama ya. Lakukan di situ. Nanti teman-teman silakan patokan. Jadi ini TP1 ya kan. TP2-nya di mana? Ya, boleh ya. Itu terserah teman-teman mau untung berapa gede ya. Ini namanya bisnis dagang. Ya, itu terserah teman. Jadi TP2 mau di atas boleh. Atau mau di sini juga boleh misalnya ya. Namanya TP itu minimal, saran saya 11, jangan sampai ada TP lebih kecil daripada risiko. Artinya TP-nya misalnya $1.000 tapi stop lossnya $2.000, itu kan dagang yang tidak menguntungkan dagang kayak begitu ya. Artinya Anda mesti 2 kali benar baru bisa menutupi kekalahan yang satu ya. Oke. Jadi minimal 11 atau 12 teman-teman ya. Oke, ini yang diperkirakan terjadi pergerakan harga di minggu depan. Kecenderungannya adalah buy berdasarkan analisa metode moving average ini. Oke, teman-teman, kita akan tunggu minggu depan ya, teman-teman. Semoga ini berhasil. Tetapi saran saya sekali lagi, teman-teman, tidak ada ilmu analisa yang sempurna 100%. Jadi ini disclaimer. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau menurut teman-teman masuk akal, silakan teman-teman lakukan ya. Dan
Kemudian sebaiknya kalau teman-teman pemula jangan pakai uang real, demo dulu, buka akun ya. Cara buat akun demo, dikasih uang gratis demo, linknya nanti saya taruh di deskripsi ini. Oke teman-teman ya, salam profit, semoga sukses, sampai ketemu di video-video selanjutnya.